Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Chandrawulan NIM 56 dari kelas B Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bisnis kecil dari warung sayur Neng Ipa yang berada dekat dengan rumah saya. Masih satu desa dengan rumah saya sih. Warung sayur Neng Ipa ini adalah salah satu UMKM yang masih tetap berjalan dalam wabah COVID-19 ini. Bisa saja sih kalian sebut dengan toko yang menjual sayur-sayuran. Ini berada di Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. UMKM ini dulunya disebut sebagai Ude Makmur, tapi di sini terkenal dengan warung Neng Ipa. Ya, lebih terkenal orangnya sih ketimbang nama tokonya tersebut. Dulunya menjual bahan-bahan pokok dan kemudian ditambah dengan sayur-sayuran. Toko ini berdiri sudah lebih dari 30 tahun. Neng Ipa dalam menjalankan bisnisnya dibantu oleh satu orang anak laki-lakinya. Warung Neng Ipa ini tidak terlalu efektif karena banyak toko yang sudah tutup karena kebijakan untuk tetap di rumah agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Banyak toko-toko atau warung-warung sembako sayur yang sudah tutup. Di sini diakibatkan gara-gara virus yang sedang viral. Apa sih virus tersebut? Yaitu virus COVID-19 yang dapat menular kepada manusia lain meskipun hanya dengan lewat jabat tangan, bersin, udara, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyebaran COVID tersebut. Silakan simak animasi berikut ini ya teman-teman. Untuk teman-teman jangan lupa untuk cuci tangan dan rajin-rajin untuk membersihkan segala sesuatunya ya. Banyak sekali warung yang masih buka dan dipaksa untuk tutup gara-gara COVID tersebut ya kawan-kawan. Ini terutama contohnya yang saya ambil dari detik.com. Adanya COVID-19 ini menimbulkan beberapa hal yang bisa saja sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada warung Neng Ipa. Di sini saya akan menceritakan tentang peluang, kekuatan, kelemahan, dan ancaman pada warung Neng Ipa. Yang pertama yaitu peluang yang dapat diambil oleh Neng Ipa untuk mengembangkan bisnisnya di dalam wabah COVID-19 ini.
Yang pertama yaitu banyaknya orang yang suka memasak sendiri. Otomatis di sini berpeluang untuk membeli bahan makanannya di warung Neng Ipa. Kedua, yaitu satu desa rata-rata penyuka masakan rumahan. Meskipun sebagian kecil di sini adalah orang yang lebih suka membeli makanan saat mereka pulang kerja, tapi mereka lebih memilih pada masakan rumahan, bukan masakan yang dijual di restoran cepat saji. Yang ketiga yaitu berpeluang pada himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah. Di sini mereka yang semulanya beli makanan rumahan, mereka akan berganti pada masakan sendiri dan membeli sayuran tersebut kepada Neng Ipa. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu kekuatan. Di sini kekuatan yang dimiliki oleh Neng Ipa pada warungnya yaitu yang pertama hanya satu pedagang sayur di dalam 3 RW. Di sini hanya Neng Ipa yang berjualan sayur di dalam lingkup 3 RW. Kemudian yang kedua bahannya yang masih fresh. Neng Ipa mengambil stok dan memasok sayur-sayurannya dari pasar itu waktu subuh. Kemudian yang ketiga harga di pasar yang turun. Gara-gara wabah COVID ini banyak orang yang tidak lagi pergi ke pasar induk melainkan ke pedagang pengecer, maka harganya akan turun. Di sini menjadikan sebuah kekuatan dalam pengembangan warung Neng Ipa. Yang terakhir yaitu di sini usaha Neng Ipa sudah didirikan kurang lebih 30 tahun. Kelemahan yang dimiliki oleh warung sayur Neng Ipa ini yang pertama yaitu sistem manajemennya yang kurang. Di sini Neng Ipa hanya dibantu oleh anaknya yang menurut saya kurang cepat dan tanggap untuk melayani konsumen. Yang kedua yaitu terlalu baik untuk menuruti permintaan konsumen. Yang ketiga kurang konsisten. Dalam penetapan harga, Neng Ipa sering lupa terhadap harga suatu barang tersebut. Ancaman pada warung sayur Neng Ipa yang pertama adalah berhutang. Di sini banyak orang yang berhutang kepada Neng Ipa karena pada wabah COVID ini banyak karyawan yang secara terpaksa diberhentikan dan tidak digaji. Kemudian yang kedua adalah larangan berkerumun. Di sini Neng Ipa harus cepat dan tanggap untuk melayani konsumen, tapi pada kenyataannya di sini tidak ada kecepatan dan ketangkapan untuk melayani konsumen secara cepat. Dari analisa tersebut, kita dapat membuat rencana untuk mengembangkan bisnis tersebut. Yang strategi yang pertama yaitu dengan berdagang keliling. Tapi kelilingnya ini sesuai dengan permintaan konsumen. Karena Neng Ipa terlalu baik dan mengiyakan apapun permintaan konsumen, di sini Neng Ipa bisa saja memperkerjakan anaknya yang kurang tanggap hanya untuk mengirim barang sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. Kemudian yang kedua yaitu merekrut anggota baru untuk membantu manajemen Neng Ipa karena Neng Ipa sangat pelupa dan untuk mencapai pangsa pasar lebih dari 3 RW tersebut. Kemudian Neng Ipa dapat membuat peraturan untuk pelunasan berhutang. Di sini untuk membatasi perhutangan agar tidak menumpuk, agar bisa digunakan untuk modal besoknya dalam membeli bahan baku yang akan dijualkan kembali. Terima kasih untuk teman-teman yang telah melihat YouTube channel aku hari ini. Nantikan untuk video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.